Om Swastiastu. Selamat belajar dari rumah, siswa kelas 11 MIPA. Kali ini kita akan membahas sub materi pokok, struktur, dan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ini adalah bagian dari materi pokok senyawa hidrokarbon. Baik, materinya sudah di-download ini ya? Sudah di-download kemarin ya? Ya, kan Bapak kemarin malam ini sudah Bapak berikan pada siswa lewat WA. Ingat, WA itu tugasnya, fungsinya, manfaatnya hanya untuk memberikan informasi berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Lalu semua nanti tugas-tugas, PH, daftar hadir itu melalui Google Formulir. Termasuk nanti PH, PAS, dan PAT itu semua menggunakan Google Formulir. Oleh karena itu siswa wajib bisa. Baik, mari kita mulai tentang struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Sengaja Bapak sudah siapkan tabel sebagai berikut. Lihat tabel ini. Ini tidak ada ikatan rangkap. Ini senyawa hidrokarbon ada satu ikatan rangkap dua. Yang paling kanan, senyawa hidrokarbon ada satu ikatan rangkap 3. Oke. Yang tidak ada ikatan rangkap itu disebut senyawa alkana. Yang ada satu ikatan rangkap 2 senyawa alkena. Sedangkan yang satu ikatan rangkap 3 itu disebut senyawa alkuna. Ini bedanya alkana, alkena, dan alkuna. Karena semua tangannya penuh, ini di alkana, semua tangannya penuh, maka itu disebut senyawa hidrokarbon jenuh. Sedangkan ini tangannya ada yang tidak penuh, yaitu di ikatan rangkap, ini tidak penuh berisi H, itu disebut dengan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, demikian juga dengan alkuna, senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Kalau kita lihat rumus molekulnya, C-nya 9. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C-nya 9. Hanya 20. Silakan, pasti hanya 20. Ini C-nya 7, hanya 14. Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan. C-nya 6, hanya 10. Loh, kok 6 Pak? Perasaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini loh, ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bedanya ya. Ada Bapak sengaja tulis C2H5 supaya siswa mengenal hal seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nama dari senyawa tersebut adalah seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa diberi nama seperti ini gitu. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, itu dulu membedakan alkana, alkena, dan alkuna. Ada pertanyaan dulu untuk membedakan alkana, alkena, dan alkuna. Ini sudah bergabung 26 orang. Ya, ada yang bertanya? Oke, belum ya. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Untuk bisa mengetahui atau membuat nama seperti ini, maka satu hal yang harus kita kuasai adalah siswa harus mengetahui tentang nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Materi ini bisa dilihat ya? Bisa ya? Ada beberapa yang tidak, ada beberapa yang bisa. Oleh karena itu tolong di-set dulu. Di-set dulu materinya. Ada yang tidak bisa nih. Oleh karena itu ini perlu diatur sedemikian rupa agar bisa ini ternyata ada beberapa siswa yang tidak bisa melihat materi yang Bapak berikan. Bapak tanya dulu, Andini bisa melihat materi Bapak? Bisa, Pak. Oh, Andini bisa ya? Oke, nih Febrianti bisa melihat materi Bapak? Febrianti bisa melihat materi Bapak di HP-nya? Tidak. Hah? Tidak ya? Tidak, Pak. Oh, ada seperti itu ya, kejadian-kejadian yang
perlu di nah, ini dong ini. Ini mati yang kamera. Kalau ini kan tutup ya. Coba diatur dulu sedemikian rupa supaya bisa melihat materi Bapak. Ternyata ada beberapa juga yang belum bisa melihat. Tadi juga kejadian seperti itu di IPA 3. Ada beberapa juga yang Bapak tidak tahu. Berarti setting HP-nya ya yang perlu diperbaiki. Nanti setting HP-nya perlu diatur sedemikian rupa supaya bisa melihat materi Bapak. Begitu loh. Ini yang punya laptop bagusnya pakai di laptop, yang punya laptop, yang tidak di HP juga boleh. Tapi Bapak sih suka di laptop ya. Baik, ya sambil menunggu yang tidak melihat materi Bapak bisa lihat materi yang sudah Bapak kasih. Sudah Bapak kasih dibuka itu ya. Di PDF itu dibuka itu bisa materinya itu. Baik, kita mulai ya. Sebelum mengetahui nama bagaimana menulis nama, maka kita patut mengetahui dulu nama umum dari senyawa tersebut. Itu tergantung jumlah C-nya. Jika C-nya 1, metana. Ini karena alkana, metana. C-nya 2, etana. C3, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Sedangkan untuk yang alkena itu ena. Tapi tidak ada yang C1, mulai dari C2. Karena ikatan rangkap kan mulai dari C2. C berikatan rangkap dengan C. Itu mulai dari etena. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Itu hal yang sama juga dengan alkuna. Mulai dari etuna, una. Karena alkuna ada ikatan rangkap 3 ya. Etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Ini bisa dihafal, bisa dilihat. Tapi jangan khawatir, jika siswa sering menggunakan, maka pasti akan melekat ya. Baik, berdasarkan pengetahuan ini, mari kita akan masuk ke tata nama. Jadi tata nama senyawa hidrokarbon itu menggunakan tata nama IUPAC, yaitu Badan yang bertanggung jawab untuk penentuan nama, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC itu yang menentukan ya. Bagaimana cara penentuannya? Nah, langsung saja kita studi kasus atau penamaan dari kasus. Ini apa namanya? Nah, itu pertanyaan kita yang kita buat di tabel ini. Bagi siswa yang belum melihat materinya, bisa lihat materi di download di PDF itu yang sudah Bapak kasih ya. Nah, pertama, kita harus memilih rantai utama, yaitu rantai yang terpanjang. Jadi rantai C yang terpanjang. Kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu terpanjang. Ada yang lebih pendek? Ada. 1, 2, 3, 4. Ada yang lebih pendek lagi? 1, 2, 3. Jadi kita pilih yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai utamanya ini C-nya 5. Disebut pentana. Kenapa ana? Karena tidak ada ikatan rangkap. Alkana dia. Baik. Sekarang beri nomor. Kenapa nomornya dari sini? Kita lihat nih, perhatikan. Nomornya itu dimulai dari cabang yang terdekat. Nah, dari sini 1, 2. Sudah ketemu cabang 2. Jadi selain rantai utama, ini lihat nih, selain rantai utama, itu adalah cabang. Berarti ini ada 2 cabang. 1 dan 2. Ada 2 cabang ini ya. Nah, namanya itu nanti berdasarkan rantai utama dan cabang. Nah, nomornya itu mulai dari cabang terdekat 1, 2. Nah, ketemu. Kenapa tidak dari sini, Pak? Mari kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Nah, nomor 3 baru dapat cabang. Berarti ada yang dari nomor 2 dapat cabang. 1, 2. Ya, dari sini nomornya. Baik. Nama cabang itu adalah alkil. Alkil. Karena ini C1, mestinya kan metana. Jadi metil. Karena ini C1, metil. Kalau C-nya 2, misalnya C2H5, etil. Kalau C-nya 3, propil. Butil. C-nya 4, dan seterusnya. Itu kalau dia berupa cabang. Ya, baik. Langsung, lanjutkan lagi. Jika cabangnya sama, ini metil cabangnya, maka jumlah cabangnya itu diisi awalan bahasa Yunani. 2 cabang di, 3 cabang tri, 4 tetra, dan seterusnya.
Oleh karena itu cabangnya ini adalah dimetil. Dimetil, ada 2 metil ya. Baik. Lanjut sekarang yang terakhir. Nomor dan nama cabang ditulis lebih dulu, baru diikuti nama senyawanya. Oke, atau rantai utamanya ya. Nama rantai utama. Di sini disebut rantai utama. Ya, rantai utama. Oke, baik. Jadi namanya adalah nomor dan nama cabang. Nomor cabang 2,3. Cabangnya di 2 dan di 3. 2,3 dimetil pentana. 2,3 dimetil pentana. Itulah namanya. Nah, ada catatan ini. Catatan antara angka dengan angka ada koma yang memisahkan. Antara angka dengan huruf ada tanda hubung yang memisahkan. Oke, baik. Itu dulu untuk penamaan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau belum kita lanjutkan yang terakhir nih. Yang terakhir. Baik. Ini bagaimana kalau yang ada ikatan rangkap? Nah, sama ya. Rantai utama dulu dipilih, yaitu rantai yang terpanjang. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor rantai utama itu dari ikatan rangkap yang paling dekat. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3. Nomor ikatan rangkap nomor 3. Kalau dari sini 1, 2. Nomor ikatan rangkap nomor 2. Nah, berarti nomornya dari sini. Oke. Nama dan nomor cabang. Berarti ini kan cabang. Cabang ini berada pada nomor 4. Ini adalah metil. Kenapa metil? Karena C-nya 1. Kalau C-nya 2, etil. Nah, ini karena C-nya 1, maka metil. 4 metil. Nah, itulah cabangnya. Nomor dan nama cabang. Nah, biasa nomor dan nama cabang disebut lebih dulu. Lalu diikuti nama dan nomor ikatan rantai, nomor dan ikatan rangkap rantai utama. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 4 metil. Oh, ini 4 metil. 2 pentuna. Loh, kok una, Pak? Karena ikatan rangkap 3. 4 metil, 2 pentuna. Nah, begitu ya. Baik, sudah Bapak jelaskan. Jadi seperti itu hal yang paling esensial. Yang lainnya siswa mengeksplorasi di rumah. Sekarang Bapak berikan kesempatan siswa untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ini Siap. misalnya cabangnya itu sama gitu loh, sejenis. Ya. Gimana? Tidak sejenis misalnya. Oke. Bagus ya. Cabangnya tidak sejenis ya. Oke. Ya. Jadi kalau cabangnya tidak sejenis, misalnya ada metil, ada etil, maka masing-masing disebut lebih dulu. Masing-masing disebut cabangnya. Misalnya 3 etil, 4 metil. Nah, begitu. Ya. Jadi cabangnya disebut. Tidak dijumlahkan karena tidak sama dong. Nah, kalau cabangnya sama, baru ditulis kata di, tri, atau tetra. Lalu, mana yang disebutkan lebih dulu, Pak? Yang lebih dulu disebutkan adalah yang lebih dulu dalam abjad. Misalnya, etil dengan metil. Mana lebih dulu E dengan M? Lebih dulu E. Berarti E disebutkan lebih dulu. 3 etil, 2 metil, 3 heptuna. Gitu misalnya. Nah, jadi begitu ya. Memang ada kasus itu yang bagus. Silakan nanti dieksplorasi lebih bagus. Jadi ini memang masih sangat kurang Bapak memberikan materi, tetapi sesungguhnya sudah mewakili. Oke. Silakan.